Yang pertama, A. Definisi tujuan dan fungsi pembiayaan UMKM. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Pembiayaan menurut Kamus KBBI adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun dalam perbankan, pembiayaan dikaitkan dengan bisnis, di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah, dan bisnis merupakan aktiva berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Yang kedua, pengertian UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang di Indonesia. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang ketiga, pembiayaan UMKM. Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha menengah, kecil, dan mikro yang dilakukan Bank Syariah dalam membantu pangsa pasar yang masih rendah. Dengan adanya pembiayaan seperti itu, masyarakat mulai melirik Bank Syariah sebagai salah satu alternatif. Salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM diduga karena dibandingkan dengan bank konvensional, lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang anggunan. Yang keempat, tujuan pembiayaan UMKM. Tujuan ini terdiri atas dua yang bersifat mikro dan makro. Yang tujuan yang bersifat makro antara lain yang A. peningkatan ekonomi umat, yang B. tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang C. meningkatkan produktivitas. Yang untuk sedangkan tujuan bersifat mikro antara lain yang A. memaksimalkan laba, yang B. memaksimalkan risiko kekurangan modal pada suatu usaha, yang C. pendayagunaan sumber daya ekonomi, dan D. penyaluran kelebihan dana dari surplus dana ke minus dana. Yang kelima, fungsi pembiayaan UMKM. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya yang A. meningkatkan daya guna uang, yang B. meningkatkan daya guna barang, yang C. meningkatkan peredaran uang, yang D. menimbulkan kegelisahan berusaha, yang E. stabilitas ekonomi, yang F. sebagai penjembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, yang G. sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Materi selanjutnya yaitu implementasi produk pembiayaan UMKM. Nah, implementasi produk pembiayaannya itu diterapkan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan usaha mikro tunas, merupakan pembiayaan modal kerja investasi multiguna dengan minimal pinjaman sebesar 2 juta dan maksimalnya itu 10 juta. Nah, jangka waktu pembiayaan tersebut itu minimal 3 tahun dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM yaitu sebesar 1%. Nah, yang kedua yaitu pembiayaan mikro madya, merupakan pembiayaan mikro dengan jumlah pinjaman 10 juta sampai dengan 50 juta. Nah, jangka waktu pembiayaan tersebut itu selama 36 bulan atau 3 tahun dan biaya administrasinya itu sesuai dengan ketentuan BSM sebesar 1%. Nah, yang terakhir yaitu pembiayaan mikro utama, di mana merupakan pembiayaan mikro dengan jumlah pinjaman 50 juta sampai dengan 200 juta. Nah, jangka waktunya itu maksimal 60 bulan atau 5 tahun dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM sebesar 1%. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan Saudari Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Munawaroh, NIM 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar dari UMKM. Nah, dasar dari UMKM ini ada 3 dasar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan yang kedua ada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Yang pertama, Undang-Undang 10
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit maupun pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Dan yang kedua, ada keputusan menteri itu digunakan, undang-undang itu digunakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimana usaha mikro didefinisikan pada bab 1 pasal 1 ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Dan yang kedua, usaha menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab 1 pasal 1 ialah usaha yang memiliki kekayaan sebesar 50 juta sampai 500 juta. Dan yang ketiga, usaha kecil atau usaha besar ialah jumlah kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayunda Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Asna, NIM 18205-116. Di sini saya akan menerangkan tentang sumber-sumber pembiayaan terhadap UMKM. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pada pasal 21 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah menyiapkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Dan yang kedua itu ada badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya. Dan yang ketiga yaitu usaha besar nasional dan asing. Dan untuk yang keempat yaitu pemerintahan daerah juga dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. Dan ya untuk yang kelima itu pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro. Dari ketentuan-ketentuan di atas itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM itu didapat dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua yaitu pemerintah daerah, yang ketiga yaitu BUMN, yang keempat yaitu usaha besar nasional dan asing. Dan adapun juga sumber pembiayaan atau modal UMKM yang lain, diantaranya yaitu seperti modal sendiri, contohnya modal dari kita sendiri, atau tabungan dari kita sebelumnya untuk modal usaha yang akan kita laksanakan. Dan yang kedua yaitu dari barang yang digadaikan. Misal kita mempunyai barang berharga seperti sertifikat tanah ataupun barang-barang yang bisa digadaikan untuk bisa menjamin usaha yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu melakukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bank lainnya atau ya sejenis bank. Contohnya seperti bank syariah. Kalau itu yang sejenis, kalau yang itu bank, kalau yang sejenis bank itu seperti BMT, koperasi, dan lain-lain. Dan yang keempat itu dari kemitraan usaha. Kita bisa kerjasama dengan usaha-usaha lain yang bisa kita jadikan satu untuk melaksanakan usaha tersebut. Dan yang kelima yaitu mendapatkan pinjaman dari lembaga non formal seperti LSM, kemanusiaan, dan lembaga pemberdaya ekonomi lainnya. Untuk yang keenam ada
mengoptimalkan hubungan dengan supplier atau pemasok. Nah, kita bisa kerjasama juga dengan pemasok yang untuk usaha yang ingin memasokkan ke usaha kita. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dalam pembiayaan UMKM. Untuk mendorong perkembangan UMKM supaya bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia sudah banyak mengambil kebijakan baik melalui sektor perbankan ataupun melalui instansi terkait. Beberapa catatan kebijakan pembiayaan UMKM sebagai berikut, nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Yang pertama itu ada inovasi produk atau jasa. Nah, ini keuangan ini itu cocok untuk UMKM dalam sistem keuangan nasional yang masih kurang. Yang kedua yaitu pembiayaan UMKM terlalu fokus pada bank dan berbentuk kredit dengan berbagai variasi subsidi. Dan yang ketiga itu ada instrumen dan peran lembaga non-bank dalam menyokong UMKM itu belum maksimal dan masih bersifat sporadis. Dan yang keempat yaitu kebijakan ini itu masih bersifat one size fits all dan belum mengakomodasikan perbedaan karakteristik dari UMKM. Dan yang kelima itu ada monitoring and evaluation program. UMKM hampir tidak pernah dilakukan. Nah, untuk monitoring dan evaluasi ini pada UMKM ini jarang banget dilakukan. Dan yang keenam itu adalah aturan atau regulasi pendukung belum bisa mengikuti kecepatan inovasi atau jasa pembiayaan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.